Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya kita semua dalam berkat, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Puji nama Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memperingati kenaikan Yesus ke surga. Yesus sebagai manusia, Dia sebagai Tuhan yang kita yakini sampai hari ini, Dia menunjukkan segala kuasanya melalui peristiwa kenaikan ke surga. Dan kenaikan surga akan menjadi hal biasa saja atau biasa-biasa saja, bahkan menjadi kabar biasa ketika orang tidak meresponi makna kenaikan Yesus yang sesungguhnya. Tapi kita sebagai orang-orang percaya, kita harus meyakini Bapak Ibu Saudaraku, apa yang sudah kita terima dari Tuhan, yaitu iman percaya kepada Yesus, itu harus kita pegang sungguh-sungguh. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan, itu yang menjadi dasar kita memiliki pengharapan, yaitu hidup yang kekal, seperti yang Yesus janjikan. Amin Bapak Ibu Saudaraku, kita tetap bergairah dalam hidup ini, apapun yang menjadi penghalang, apapun yang menjadi penghambat dalam iman kita bertumbuh, justru persoalan, justru masalah, justru tantangan zaman ini yang menjadikan iman kita kuat. Jangan takut dengan segala persoalan hidup ini, jangan lemah dengan segala tantangan zaman ini. Kita tahu manusia, tubuh akan merosot dan akan kembali menjadi tanah. Tapi manusia batin kita dibaharui dari hari ke hari. Ini yang Tuhan mau, karena Tuhan ingin hidup kita ini semakin hari semakin berkenan. Amin. Semakin menjadi apa yang Tuhan mau. Luar biasa Bapak Saudaraku, hari ini kita bisa diberi kesempatan dan masih diberi kesempatan untuk memahami makna kenaikan Yesus ke surga. Yesus memang manusia, Dia juga Tuhan. Kenapa? Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan kali ini Bapak Saudaraku, memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan baca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Saudaraku, sampai ayat 8 saja dulu. Ini mengandung makna yang sering kali kita dengar, bahwa Tuhan akan memberikan janjinya, yaitu Roh-Nya yang kudus. Kita akan lanjutkan ayat ke-9. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka. Siapa mereka? Murid-murid Yesus yang ada pada waktu itu dan beberapa orang yang percaya kepada Yesus. Mereka menyaksikan lebih daripada 10, 20, 30 lebih saudaraku. Ya. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Sampai ayat di sini dulu Bapak Saudaraku. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi dan disaksikan oleh banyak saksi Bapak Saudaraku. Firman Tuhan berkata, 2 atau 3 orang saksi itu dinyatakan sah. Ya, jika disaksikan 2 atau 3 orang. Ini disaksikan oleh banyak orang. Dan ini fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Dan ini kenyataan Bapak Saudaraku. Ya, Yesus naik ke surga. Mari kita akan lihat pesan yang pertama yang disampaikan oleh Yesus melalui peristiwa kenaikannya ke surga ini. Yang pertama, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ini ayat kunci. Pesan Yesus yang pertama, bahwa kita akan menerima kuasa. Kuasa apa saudaraku? Kuasa untuk mengalahkan segala tipu muslihat iblis, segala kuasa dosa. Karena dosa sudah dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib, sehingga kita yang percaya kepada Yesus diberi kuasa untuk mengalahkannya. Secara manusia, secara logika, manusia tidak bisa mengalahkan dosa.
Tapi oleh karena janji Tuhan, oleh karena Tuhan sendiri yang menyatakan janji itu kepada kita yang percaya, maka kita beroleh kuasa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan oleh kuat dan gagah kita, bukan karena kekuasaan dan kehebatan kita, tapi oleh karena kuasa Tuhan. Jelas pesan Yesus melalui peristiwa kenaikannya ke surga kali ini mengingatkan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi bukan kuat kita, tapi Roh Allah yang ada dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi sekali lagi pesan yang harus kita tangkap bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, maka Tuhan akan hadir dalam hidup kita. Luar biasa, dan saudara menjadi saksi Kristus. Amin, Bapak Saudaraku. Itu pesan yang pertama, Bapak Saudaraku. Mari kita akan melihat pesan selanjutnya. Hal ini berhubungan dengan janji Yesus di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus pernah mengatakan peristiwa ini, Bapak Saudaraku. Ya, saya akan bacakan Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Tapi saya akan baca secara berurutan, Bapak Saudaraku. Firman Tuhan berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Pesan yang kedua, saudaraku, kenaikan Yesus ke surga, Dia memberikan tempat tinggal. Dia memberikan rumah yang abadi, rumah yang dibangun bukan dengan tangan manusia, tapi oleh Tuhan sendiri. Amin, Bapak Saudaraku. Jadi peristiwa kenaikan Yesus memberikan pesan yang kedua, yaitu di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Luar biasa. Dan ayat yang ketiga dilanjutkan, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Yesus mengharapkan supaya kita semua yang percaya tinggal bersama Dia. Jadi pandangan orang-orang percaya, orang Kristen sebagai pengikut Kristus tidak perlu khawatir lagi akan masa depan hidup yang kekal, karena Tuhan sudah menyediakannya. Amin, Bapak Saudaraku. Ini pesan yang kedua, supaya kita tidak ragu, karena kita tahu kemana kita akan pergi setelah kita mati, Bapak Saudaraku. Banyak orang-orang yang bingung, bimbang, kurang yakin kemana mereka setelah mati. Tapi Yesus memberikan jaminan, yaitu hidup bersama dengan Dia, yaitu di surga, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan di sana penuh dengan kemuliaan, di sana penuh dengan sukacita dan kebahagiaan yang selama-lamanya. Saudara mau? Bagi Bapak Saudaraku yang belum percaya kepada Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan memperoleh janji hidup yang kekal di rumah Bapa. Amin. Luar biasa. Ini pesan Yesus yang kedua melalui peringatan kenaikan Yesus. Kemudian kita akan melihat selanjutnya ayat yang keempat, "Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Pesan Yesus yang ketiga, Bapak Saudaraku, bahwa Dia menyatakan dirinya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Thomas mewakili orang-orang yang belum percaya, yang belum sungguh-sungguh dengan segenap hati percaya. Kita tahu Thomas, kalau belum mencucukkan jarinya ke lubang tangan Yesus, dia belum ngandel. Bahasa Jawanya belum ngandel, tidak percaya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman hari ini, jika Bapak Ibu Saudara belum percaya, Yesus menegaskan, ya. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi." Ini murid Yesus yang selalu bersama-sama dengan Yesus, tapi dia masih juga belum tahu. Apalagi suruh percaya. Ini mewakili orang-orang yang belum percaya, Bapak Saudaraku. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Yesus memberikan jawab dengan tegas. Dia menunjukkan jawaban dengan nyata, real.
yaitu akulah jalan dan kebenaran. Jalan kemana? Jalan kebenaran, jalan kehidupan. Manusia yang dulunya buta, yang dituntun dipimpin oleh keinginan dan segala hasrat dunia, tetapi setelah melihat Yesus sebagai terang, manusia mendapatkan terang itu dan menjadi berkenan ketika mereka mau percaya. Luar biasa Bapak Saudaraku. Ini pesan Yesus yang ketiga. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jika saudara ingin hidup benar, percaya kepada Yesus, ikuti teladan hidupnya, dengarkan firman Tuhan, apa yang Yesus katakan setiap hari. Ini simple Bapak Saudaraku, tidak sulit. Yesus mengajak kita untuk mengikut dan percaya saja. Amin Bapak Saudaraku. Ya jelas, ini pesan yang ketiga. Kemudian kita akan melihat bagian yang terakhir, pesan Yesus bagi kita ketika dia naik ke surga. Ayat yang ketujuh mengatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ini kata Yesus kepada murid-muridnya, terlebih kepada Thomas. Ketika kamu melihat Bapa, kamu melihat aku. Ya, karena aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ini saudaraku, Filipus juga murid Yesus, masih kurang yakin. Ini orang-orang yang punya rasa ingin tahu yang tinggi. Tidak hanya sekedar percaya, tapi dengan logika. Apa kata Yesus? Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Bayangkan Bapak Saudaraku, setiap hari bersama dengan Yesus, dia cuma melihat figur Yesus sebagai manusia. Itu normal memang. Tapi yang Tuhan inginkan supaya belajar memahami. Seperti kita memahami suami, memahami istri, memahami anak-anak kita, memahami orang lain. Tidak sekedar kita memahami mereka sebagai manusia, tapi mereka adalah bagian hidup kita. Amin Bapak Saudaraku. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ini luar biasa, Yesus mengajarkan hal yang sangat sederhana Bapak Ibu Saudaraku. Tidak usah ragu sejauh mana saudara mengenal anak-anakmu, sejauh mana saudara mengenal istrimu, mengenal suamimu. Tuhan lebih daripada itu. Dia ingin pribadinya dikenal secara pribadi Bapak Ibu Saudaraku. Dan ini membutuhkan satu kepercayaan. Kenapa ketika suami sangat berduka, sangat marah dan sedih? Karena suami tidak dipercaya. Bagaimana dengan Tuhan? Jika Tuhan tidak dipercaya, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan melihat pesan Yesus yang terakhir ini di hari ini Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-10 dikatakan, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi Yesus hidup bukan sakarepe dewe saudara, tapi Yesus hidup menurut Bapa yang ada di dalam dirinya. Dan ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, supaya hidup kita dipimpin oleh Tuhan melalui roh yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana manusia bisa memperoleh hikmat yang sedemikian rupa? Petrus yang tidak sekolah, tidak pernah kuliah, dia bisa berbicara sedemikian rupa dengan kuasa dan penuh urapan, karena ada Roh Kudus. Kita ini siapa Bapak Ibu Saudara? Kita orang-orang yang berdosa, yang sebenarnya tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi ketika Roh Kudus berkuasa atas hidup kita, Dia akan memberikan hikmat, kemampuan, bahkan kuasa. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, karena kuasa Tuhan. Amin Bapak Saudaraku. Sehingga ayat yang ke-11 yang terakhir, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri.
Jadi pesan Yesus yang terakhir, yang keempat, yaitu percaya saja. Amin, Bapak Saudaraku. Kenaikan Yesus yang luar biasa ini sekali lagi bukan sekedar sejarah histori yang kita lewatkan. Bangsa ini memperingati kemerdekaan, diperingati sedemikian rupa supaya kita bisa mengenang. Tapi Yesus, Dia naik ke surga. Ini adalah peristiwa yang sungguh juga penting bagi kita. Untuk kita bukan sekedar memperingati, tapi kita hidup dalam janji-janjinya. Apa yang Tuhan janjikan pasti akan digenapi. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Sekarang saya minta saudara bisa ganti kata aku dengan kata nama saudara. Percayalah kepadaku bahwa Kristri di dalam Bapa dan Bapa di dalam Kristri. Ini yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu Saudara, supaya hidup kita seperti firman Tuhan mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Ini perjuangan untuk kita belajar merendahkan diri. Seperti Yesus katakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Supaya kita semakin rendah hati, karena kita bukan apa-apa di mata Tuhan. Tapi ketika Tuhan bersama kita, Tuhan di dalam kita, kita akan menjadi apa-apa di mata Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku. Di mata banyak orang, jika Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada, karena Tuhan beserta dengan kita. Amin, Bapak Saudaraku. Jadi yang terakhir, Bapak Saudaraku, percaya saja. Kenaikan Tuhan Yesus memberikan janji yang luar biasa, asal kita percaya saja. Amin, Bapak Saudaraku. Jadi poin yang pertama tadi kita menerima Roh Kudus. Dan yang kedua, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Dan yang ketiga, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan yang keempat, percaya saja. Mari kita yakini bahwa apa yang Tuhan janjikan akan digenapi dalam hidup kita semua. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan tidak melihat saudara punya agama, tapi Tuhan melihat hati yang percaya. Amin. Bagi kita agama tidak menyelamatkan, tapi Yesus Kristus yang memberikan keselamatan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami boleh belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan sejarah membuktikan bahwa Engkau benar-benar naik ke surga. Dan Engkau berjanji akan datang kembali. Tapi sebelum Engkau datang kembali, Engkau terus mengingatkan kami supaya kami hidup di dalam Engkau. Terima kasih buat firman-Mu yang menyegarkan kami hari ini. Biarlah ketika kami tinggal bersama Tuhan, hidup kami semakin dibaharui, hidup kami dipulihkan. Dan ketika Engkau datang kembali, menjemput kami sewaktu-waktu, kapanpun, kami boleh siap. Dan kami boleh berkata, luar biasa Tuhan, Engkau hidup. Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu, menguduskan kami dengan firman Tuhan. Berkati kami, pekerjaan kami, keluarga kami, kota dimanapun kami berada. Bahkan kami serahkan bangsa dan negara kami. Engkau memberkati dengan damai sejahtera para pemimpin pejabat orang kuat negeri ini, presiden, wakil, para menteri dan seluruh aparat-aparat pemerintah dari pusat sampai daerah-daerah. Engkau mencengkram mereka dengan kuasa-Mu, berikan roh takut tunduk otoritas kepada Tuhan. Berkati bangsa ini, pulihkan bangsa ini, ampuni negeri kami, selamatkanlah bangsa kami Indonesia. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan doa kami, kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah atas kami semua, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, dan kami yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.